Saudara-saudari dan para sahabat Nadi, sahabat nutrisi rohani dan edukasi yang terberkati, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk menyimak 3 poin, khususnya yang terkait dengan isu terkini dan hot di media sosial. Saudara-saudari, naskah ini saya tulis lengkap, maka perkenankan saya menguraikannya dengan membaca. Di tengah dahsyatnya narasi perpecahan, ujaran kebencian, kekerasan verbal, dan komentar liar di medsos yang cenderung melecehkan sesama anak bangsa, entah perihal busana keagamaan, kiblat dan pilihan politik, dan bahkan tentang jenis makanan khas Indonesia seperti klepon. Konon ada klepon yang agamis, dan berarti ada klepon yang tidak agamis. Sebagai salah seorang klerikus dan anak bangsa, mendengarkan isu ini, saya terpanggil untuk berbicara. Seperti para klerikus atau biasa juga disebut pastor atau romo atau imam dalam gereja Katolik, saya mempunyai kewajiban untuk memupuk kedamaian dan kerukunan yang berdasarkan keadilan di antara sesama manusia dan tentu di antara sesama anak bangsa. Kewajiban ini diatur dalam Kanon 287, paragraf yang pertama. Kanon ini berbunyi, para klerikus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia. Oleh karena itu, saya hendak membagikan 3 poin. Yang pertama, secara kodrati, asal kita hanya satu. Kita berasal dari satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Saya yakin kita semua sepakat bahwa kita berasal dari satu pencipta, the only creator. Dan kita semua adalah beautiful creations. Kita ini ciptaan yang luhur mulia. Inilah penegasan dari sila pertama yang ada dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita semua terikat oleh satu persaudaraan kodrati sebagai anggota dari satu keluarga umat manusia. Katong semua basudara. Itu ungkapan khas saudara-saudari kita dari Maluku yang menggarisbawahi pentingnya ikatan persaudaraan ini. Sebagai manusia, kita semua dapat merasakan kebahagiaan dan juga kesedihan. Apapun agama kita, ras, suku, atau status sosial, bahkan level ekonomi kita. Kita mungkin saja mengalami hidup susah atau hidup sukses. Entah kita berdoa di masjid, di pura, di vihara, di kelenteng, atau di gereja. Demikian juga, tak seorang pun saat ini bebas dari ancaman COVID-19, apapun agamanya, kiblat politik, atau jenis dan masa ekonominya. Semua bisa terpapar COVID-19. Maka kalau mata hati kita terbuka melihat kodrat ini, saudara-saudari, kita akan sadar bahwa kita adalah satu keluarga besar umat manusia. Lalu, apakah perbedaan harus memicu percekcokan, cemoohan dan caci maki, apalagi permusuhan di antara kita, khususnya sebagai anak bangsa? Tidak. Founding fathers kita, para pendiri Indonesia ini, telah mendirikan negeri ini dengan bijak dan visioner. Mereka merajut aneka perbedaan karena perbedaan diterima sebagai keindahan dan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi masyarakat Nusantara. Keindahan ini dirajut dan diwadahi oleh moto impresif dan inspiratif, Bhinneka Tunggal Ika dalam satu ideologi Pancasila. Kita memang berbeda-beda. Ada Papua, ada Maluku, ada Sulawesi, ada Sumba, Timor, Flores, Bali, Jawa, Dayak, Batak, Minang, Aceh, dan seterusnya. Tetapi kita adalah satu. Satu Indonesia, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Poin yang kedua, Gereja Katolik sendiri dibentuk oleh perbedaan yang demikian beragam dari masyarakat Indonesia. Namun, hanya ada satu gereja Katolik
yang dibangun dari kekayaan yang beraneka ragam itu, dari ujung barat sampai ujung timur, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas di utara. Yang punya warna kulit sawo matang atau kuning langsat, hitam atau putih, rambut lurus atau keriting, semua bersatu dalam gereja Katolik. Tidak ada gereja Katolik Sumatera atau gereja Katolik Jawa, Kalimantan atau Sulawesi, Maluku atau Papua. Hanya ada satu gereja Katolik dengan Kristus sebagai kepala yang meneruskan penggembalaannya melalui kehadiran para uskup yang dipimpin dan dipersatukan oleh Paus sebagai pengganti Santo Petrus. Bagi gereja, Roh Kudus telah memberikan karunia yang berbeda-beda, tetapi untuk satu tujuan, membangun satu tubuh Kristus. Oleh karena itu, gereja Katolik mesti mewartakan dan menebar narasi kesatuan dan persaudaraan. Karena gereja Katolik sendiri dibentuk oleh perbedaan yang diikat dalam kesatuan. Tentu, kesatuan iman, pengakuan sakramen-sakramen, dan pimpinan gerejawi. Maka tepatlah pesan Uskup Sugio Pranoto, salah seorang pahlawan nasional, yang berkata, 100% Katolik, 100% Indonesia. Semakin kita menjadi warga gereja Katolik, kita mesti semakin menjadi warga negara Indonesia yang baik. Poin ketiga, tugas memupuk persaudaraan dan kedamaian bukan hanya tugas klerikus atau para pastor, namun menjadi kewajiban dan tugas awam Kristiani, tugas kita semua, saudara-saudari. Kanon 225 paragraf kedua menegaskan kewajiban itu. Mereka, setiap orang menurut kedudukan masing-masing, juga terikat kewajiban khusus untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injili. Dan dengan demikian, khususnya dalam menangani masalah-masalah itu dan dalam memenuhi tugas-tugas keduniaan, memberi kesaksian tentang Kristus. Patutlah digarisbawahi bahwa awam Kristianilah yang seharusnya menjadi garam dan terang bagi dunia dan berada di garis depan, karena inilah kekhasan kaum awam, yakni keduniawian. Artinya, kaum awam Kristiani diutus meresapi tata dunia dengan nilai-nilai Injil melalui keterlibatan di berbagai sektor kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam pemerintahan atau lembaga swasta, di bidang politik atau perdagangan, di bidang bisnis atau edukasi, hukum atau peradilan, dan berbagai macam sektor lainnya. Jadilah garam dan terang dunia dengan membagikan sukacita Injil, Evangelii Gaudium, dengan memupuk persaudaraan insani dan perdamaian bersama saudara-saudari yang berkehendak baik. Stop narasi perpecahan. Taburlah persaudaraan lintas batas yang meretas sekat-sekat sara untuk mewujudkan Indonesia Raya. Aku Indonesia, aku cinta Bhinneka Tunggal Ika. Damai sejahtera bagi bumi dan masyarakat Nusantara.